Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bersyukur pada malam hari ini saya bisa hadir di sini. Gantung dan suara keluar. Dari tadi nggak bisa keluar karena batuk berat. Mungkin karena energi para mujahidin dan mujahidah di sini yang membuat saya bisa kuat. Dan alhamdulillah saya nggak menyangka bisa berbicara dengan bersuara di sini. Ini saat ini memang banyak yang gagal paham. Gagal paham terhadap situasi yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini yang paling penting untuk saya bawa ke pertemuan ini sekarang. Sebetulnya apa sih yang tengah terjadi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini? Jangan hanya melihat yang tersurat, lihat di balik semua yang tersirat. Kenapa ada Al-Maidah 51 jadi perkara? Sebetulnya ini kan ada statement dari Presiden, katanya negara tidak boleh kalah dengan kelompok kecil, gitu ya? Ini salah besar lagi, gagal paham. Ini bukan soal GNPF, bukan. Ini adalah persoalan umat Islam se-Indonesia, betul? Yang kedua, ternyata ini masalah Al-Maidah 51 juga bukan cuma masalah nasional. Ini sudah menjadi masalah internasional. Jadi yang sedang memperjuangkan Al-Maidah 51 ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia Islam. Bahkan tempat-tempat di mana umat Islam sedang dinistakan, Al-Quran juga sedang dinodai. Gerakan Al-Maidah 51 ini sedang membolak es di muka bumi. Ini poin yang perlu Anda paham. Jadi Anda jangan nggak sedang berjalan sendirian. Di Turki, tokoh-tokohnya juga memantau kita. Media-media internasional yang pro kita juga memantau kita semua. Terlepas bahwa ada yang kontra kita. Ini adalah sebuah pertarungan. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari sebuah pertarungan. Ketika Anda mengatakan saya mukmin, saya muslim, otomatis musuh kamu adalah iblis, setan, dan orang-orang kafir yang benci kepada kamu. Itu sudah otomatis. Jadi ini sudah menjadi isu internasional. Kami atau saya juga termasuk yang dikirimi audio. Salah satunya adalah mengatakan demikian, bahwa kami saudara-saudaramu di Mekah Raya dan sekitarnya, para dai, para ulama, para tokoh terus mengikuti perkembangan kalian di Indonesia, dan kami semua di Mekah bersama kalian di Indonesia. Dan karena persoalan kita masih dalam urusan akidah dan hukum, maka saya dan teman-teman memang belum membuka diri untuk kelompok-kelompok politik, dan kami tidak ingin dipolitisasi. Ini masih dalam perkara gerakan supremasi hukum di Indonesia, khususnya
tangkap penista agama, khususnya tangkap gubernur Jakarta. Masih seputar ini. Dan kalau memang masih terus berlarut-larut dan dipermainkan umat Islam, padahal NU sudah didatangi, janjinya sama. Muhammadiyah didatangi, juga sama. MUI juga sudah didatangi, sama. Tokoh-tokoh Islam undang ke istana juga sama. Tapi belum ada yang direalisasikan sungguh-sungguh ingin menangkap ini. Dan terakhir tokoh-tokoh Banten juga diundang oleh saya ke istana, juga hasilnya sama. Yang belum diundang tinggal GNPF sebetulnya. Mungkin lagi dicari celahnya. Ibarat makan bubur dari samping dulu baru dimakan tengahnya, karena gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fokus kita sekarang adalah ke masalah hukum dan dunia melihat masalah. Anda tahu rahasia kekuatan kita sebetulnya. Kenapa kita kemarin itu mendapatkan kemenangan besar dalam bentuk sabar? Itu bayangkan, seharusnya kemarin itu ratusan untuk ribuan yang harusnya mati. Saya sering di Mina, saya sering di tempat jumroh. Ya, dalam kondisi jangankan untuk melawan, bergerak aja susah kan? Kemarin itu, jadi buru-buru melawan. Mau cari batu, kagak ada batu di sekitar situ kan? Ada yang coba goyang-goyang, pakai pabrik bloknya Sudirman, dia mana bisa goyang? Akhirnya mau lempar botol, tapi karena dia lagi haus, minum dulu dikit. Pas diminum dikit, masih ada isi, minum lagi. Akhirnya dilempar botol apa? Itu kejadian kemarin itu. Teorinya, hari itu kita lagi kekurangan oksigen. Dalam teori massa, ketika ada sekumpulan massa kemudian timbul kepanikan, pasti akan ada yang lari tunggang langgang dan pasti ada yang jatuh dan pasti banyak yang injak. Tapi ini betul-betul energi Quran yang nampak di depan mata kita semua. Anda tahu, prediksi BMKG ternyata bukan cuma hujan pada siang hari itu, tapi hujan dan petir. Itu sebetulnya prediksi. Ada satu tokoh Cina bilang kepada salah satu pimpinan di Majelis Ulama Indonesia di Dewan Pertimbangan, bilang begini, Pak Kiai, besok demo bubar. Kenapa? Karena pawang-pawang hujan, dukun-dukun Cina itu semuanya sudah melakukan aksi agar besok hujan deras. Bahkan ada kesaksian, katanya temannya anak Ustadz Sambo lapor bahwa bapaknya itu sudah diperintahkan untuk tebar garam di langit itu sebelum demo terjadi agar hujan buatan terjadi. Tetapi dengan energi Al-Quran satu ayat itu, Allah melindungi kita semua. Dan ini sungguh nyata keajaiban Al-Quran di Indonesia saat ini. Saran saya, baca Quran tiap hari. Ya, ini situasi akan beruntung kepada siapapun yang sekarang ini selalu baca Quran tiap hari. Akan ada anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran walau satu hari sekalipun. Ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Dan insya Allah, Allah akan menangkan kita selama kita hidup bersama Al-Quran dan mati bersama Al-Quran. Takbir! Saya bilang sama keluarga dan anak-anak saya, kalau saya harus mati gara-gara Al-Maidah 51, walaupun sebetulnya pengennya untuk 30 juz, tapi dikasih cuma satu, bagi saya tidak ada yang paling indah kecuali hidup dan mati untuk hidup dan mati bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda juga jangan mau ketinggalan cara hidup orang beriman, cara hidup orang-orang yang saleh. Bagi dia, kalau takut cuma kepada Allah, insya Allah segala sesuatu akan takut kepada kita. Tapi kalau sudah takutnya kepada selain Allah, maka dia akan takut pada segala sesuatu. Ini menjadi pegangan prinsip anak muda. Ini menjadi prinsip pegangan para pejuang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya diminta menjadi delegasi masuk, lalu saya diterima oleh utusan resmi Presiden dan Kopolhukam, saya ditanya, negosiasi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Saya bilang tidak ada negosiasi kecuali saya berhadapan dengan Presiden langsung. Kami utusan resmi Presiden dan beberapa menteri dan ini anggota Dewan dan ini anggota DPD. Saya tidak diutus untuk bertemu dengan utusan resmi. Saya diutus untuk bertemu dengan Presiden. Kalau tidak ada Presiden, tidak ada negosiasi. Pas ditanya Presidennya kemana? Anda tahu semua alasannya kan, baru belakangan diungkapkan. Ya, ada yang bilang macet, sebetulnya mau tapi dilarang sama pas pampres kan gitu. Ya sudahlah, dia punya hak prerogatif untuk melakukan apa saja yang dia. Nah, saudara-saudara, kalau perjuangan ini mau terus berlanjut, saya, Habib Rizik, Pak Munarman, dan kiai-kiai yang lain mungkin hanya jadi tumpal saja, nggak apa-apa lah. Karena sekarang yang dibidik ini GNPF, memang diambilnya dari HMI. HMI nanti ditanya kenapa kamu melakukan ini. Habis gimana ya, kami bersemangat. Dari mana energi semangat? Oh, dari mobil komando. Oh, berarti kamu diperintahkan sama itu, akan digiring itu semua. Ya, akan digiring kita semua untuk ditangkap misalnya begitu ya, dicari alibi. Tapi percayalah, orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, orang yang sudah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dia telah kehilangan segala sesuatu dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Pegang prinsip ini dalam hidup, maka kamu akan menjadi pejuang dan kamu akan menjadi orang yang mulia. Takbir! Sekarang ini lagi musimnya. Ini momentum yang luar biasa yang memberikan kepada kita semua di Indonesia. Kedua, orang datang jutaan. Tapi lucunya kata Presiden dari Intel cuma 17.000 sampai 18.000. Dan sebetulnya Polri itu cuma menyiapkan pasukan untuk menghadapi 50.000 orang. Padahal yang datang di 2 juta lebih. Kalau hari itu kita mau menguasai istana, ya belum tentu juga sih. Kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak. Di depan water cannon, barakuda, dan tembakan peluru karet selain gas air mata. Di kanan pagar Monas, di kiri gedung-gedung tinggi. Kita jangankan cari makan, mau kencing aja susah. Iya. Di belakang kalau dicegat kita ditembak lagi semua, gitu kan? Kira-kira besok mau pakai formasi itu lagi nggak? Wah, kawan. Saya lagi bocorin rahasia nih berarti. Ya, ini bahaya. Sebetulnya kita kemarin tidak niat operasi, itu sebetulnya aksi. Tapi dihadapi dengan pola operasi siaga 1. Ini kan nggak adil.
Kalau memang nanti kita dihadapi dengan cara operasi, ya kita harus pakai strategi operasi. Oh, bisa repot kalau kita ambil posisi itu. Ya, kacau itu kalau kita sebar. Tetapi begini, bukan itu yang ingin saya sampaikan. Kok bisa kita sabar? Kok bisa kita enggak bakar-bakaran? Kok bisa kita enggak rusuh-rusuhan? Kalau bukan karena Allah yang berikan energi sabar sama kita semua kemarin, udah banyak yang mati. Betul. Banyak yang mati. Dan yang diuntungkan tentu orang yang menginginkan Indonesia ini rusuh. Demi Allah, saya Bakhtiar Nasir nggak mau Indonesia ini rusuh. Saya dengan Habib Rizik, dengan Pak Munarman, saya itu udah nungsep saking sesaknya di nafas. Karena ditembak gas air mata itu di atas mobil kami. Habib Rizik terpaksa harus pegang 3 mic. Nggak boleh dipegang oleh orang lain, walaupun sudah batuk-batuk. Sebab kalau sampai diambil sama yang lain, serbu gitu, wah gawat. Karenanya Habib Rizik dan Pak Munarman, komandan lapangan kita luar biasa. Allahu Akbar. Saya juga jangan nginungin sama yang lain. Tapi Habib Rizik tetap pegang. Jangan sampai mic ini pindah ke tangan yang lain. Kalau pindah ke tangan yang lain misalnya, udah serbu aja. Wah, kacau. Habib Rizik sebetulnya penyakitan. Tapi malam itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kesabaran beliau dan komitmen kita bersama, aksi ini adalah aksi damai. Dan ternyata Allah menangkan kita dengan aksi damai lewat sabar kita. Takbir! Itu sabar memang energi yang sangat mahal. Ini kalau orang di sini semua punya rusuh semua. Betul nggak? Udah mau ngamuk aja semua gitu kan? Kalau cuma ngamuk doang, banteng juga bisa. Ya, kelebihan orang beriman itu di mananya? Di sabar. Melawan dengan sabar, melawan dengan damai. Ini ciri mukmin yang kuat, insya Allah. Karena saya Bakhtiar Nasir bersama yang lain tidak ingin Indonesia ini jadi Arab Spring. Setuju? Naudzubillah, nggak mau Indonesia ini jadi Suriah. Setuju? Indonesia harus damai. Setuju? Kemarin itu pertolongan Allah. Itu yang datang ke Jakarta nih, banyak sudah yang bikin surat wasiat. Yang model Ustadz Ali Jabir yang udah siapin kain kafan, itu kan yang punya modal. Yang nggak punya modal, ini keberuntungan besar, mati syahid nggak usah pakai kain kafan, karena hidup aja susah. Ini udah pakai kain kafan gitu kan, sekalian aja ini kain kafan gitu ya. Nggak dipilih yang kayak gitu. Yang dipilih untuk diambil nyawanya pada hari itu adalah seperti Pak Muhammad Syahri yang sejak bela Islam 1 dia ingin sekali berangkat tetapi terhalang, dan aksi bela Islam 2 dia ingin berangkat lalu dilarang oleh suami, oleh istri dan anaknya. Jangan larang saya ingin bela Islam, saya ingin mati syahid. Dan dia sudah sosialisasikan beberapa hari sebelumnya di masjid-masjid, saya ingin mati syahid. Tapi kemarin betul-betul suci. Yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan sertifikasi syahadat adalah Pak Syahri. Itu ngiri saya sebetulnya. Banyak yang pengen mati, betul? Dikasih nggak? Ya. Karena memang jihad itu tidak mempercepat kematian. Betul? Yang nggak takut jihad bukan berarti umurnya panjang. Betul nggak? Tapi mati di jalan Allah itu memang adiktif di surga nanti. Di surga nanti itu diceritakan begini. Malaikat
kepada yang mati syahid di jalan Allah dengan ikhlas ini, beritahukan kepada dia bahwa semua dosa-dosanya sudah diampuni. Takbir! Surganya pun sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Ya, kan di dalam surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus bima ghafara li rabbi. Terus itu kan digambarkan. Andai orang yang telah membunuhku itu bisa mendengarkan suaraku, andai orang yang sudah menyiksaku itu bisa mendengarkan suaraku, ingin ku teriakkan kepada mereka, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, bahwa dosa-dosaku sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan surga yang dijanjikan untukku pun sudah kulihat di sana. Ini bocoran success story dari orang yang mati syahid. Orang yang hidupnya hanya ingin hidup mulia dengan jihad, iskariman, Allah syahidan, matinya sebagai seorang syahid. Saudara-saudara, ketika ditanya kepada si syahid ini, dosamu sudah diampunkan, surga yang dijanjikan juga untukmu sudah dijanjikan, sekarang minta apa lagi? Kata malaikat, tahu gak apa yang dia minta? Aku minta dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kayak kemarin. Allahu Akbar. Apalagi kau minta, aku ingin dihidupkan lagi, dan aku ingin mati seperti kemarin. Allahu Akbar. Dan aku ingin seterusnya begitu.